Oke, di sini saya akan mengecek kode error AC Daikin inverter ya. Di sini kita cek ya. Nggak kedengeran bunyinya ya. Saya dengar sedikit. Ya. Bunyinya error bip panjang, bunyi bip panjangnya di kode error U0 ya. U0. Jadi U0 artinya ada kekurangan refrigeran ya, atau freon yang kurang akibat dari kebocoran freon ya. Entah itu di pipa instalasi atau outdoor dan juga bisa di indoornya. Oke. Dan sekarang saya akan mengecek pada bagian outdoor AC yang di atas ya. Ada kebocoran mungkin pada outdoornya ya. Kita naik ke atas nanti. Halo teman-teman semuanya, jadi ini adalah AC Daikin inverter ya, yang kerusakannya dia error U0. Jadi teman-teman, error U0 itu adalah kekurangan refrigeran ya, atau freon ya, refrigeran atau freon, di mana AC tersebut ada kebocoran ya, ada kebocoran freon ya, maka terdeteksilah kode error U0 ya. Ini AC outdoornya sudah saya bongkar dan saya lakukan pengecekan ya, di mana letak kebocoran tersebut. Dan di sini terlihat bahwa pada bagian dudukan dari bracket fan outdoornya ya, dia sudah patah ya, yang dudukan pada bracketnya ya, pada dudukannya sudah patah kakinya, jadi dia mengenai kondensor yang ada di sini di belakang. Dia menyentuh dan bergesekan sehingga terjadi kebocoran di pipa kondensornya. Oke, saya akan lepas dulu ya fannya. Jadi ini sudah dilakukan, diakalin ya, dikasih pegangan biar tidak kemana-mana ya, biar ada pegang, tidak lepas. Jadi di sini dipegang. Sebenarnya harusnya di kakinya ya, dikasih pegangan. Ini sudah patah, sudah hancur ya, berkarat ya, karatan, korosi karena letaknya pun di sini dekat pantai ya. Jadi cepat korosi bagian dudukan dari bracket fan outdoornya ini. Dan di sini terlihat bodinya sudah keropos karena dekat pantai ya, kalah bodinya dulu. Dan bisa teman-teman lihat di sini ya, bagian yang bocor ini ada pada pipa kondensor ya, yang terkena gesekan pada fan-nya ya, bracket fan-nya yang bergesek ya karena sudah patah dudukannya. Dan di sini ada dua ya, tapi di sini belum terlihat ada kebocoran ya. Jadi masih aman di sini, dan di sini ada terlihat kebocoran, dah kelihatan bergesek ya, dan ada bekas minyak atau oli ya yang keluar, artinya freonnya bocor dari daerah sini. Oke. Sekarang kita akan melakukan proses pengelasan. Di sini kita tambal dengan las perak ya, agar tidak bocor lagi. Oke, jadi error U0 itu ya, bisa terjadi kebocoran juga pada uben kondensornya ya. Jadi perhatikan pada uben kondensor, apabila ada bekas oli ya, refrigeran freon atau freon itu bocor ya, terlihat bekas oli pada uben kondensor. Jadi ini di sini masih aman ya, masih kering dan tidak ada kebocoran ya. Ubennya tidak ada kebocoran.
hanya pada bagian sini ya, bagian yang terkena gesekan di bracket fan odornya. Nah, sini kita akan las ya. Sebelum melakukan langkah pengelasan ini harus dibersihkan dulu ya. Kita bersihkan, kita kerik dulu sedikit baru kita las. Oke, sudah dibersihkan ya dari kerik. Kita lakukan langkah pengelasan sekarang. Oke teman-teman, jadi sebelum kita lakukan langkah pengelasan, kita pastikan dulu tidak ada freon yang tersisa di dalam sistem ya, instalasi outdoor, baik itu outdoor, pipa, dan di sini kita akan buka ya nutnya ya, nut pipanya. Kita lepas, posisi dilepas ya. Pada saat mengelas jangan ada freon yang tersisa di dalam pipa kondensor. Sisa-sisanya sudah habis ya ternyata di sini. Oke, sudah saya lepas ya pipanya. Dan ini kerannya posisinya terbuka ya, open. Posisi terbuka keduanya. Dan sekarang baru kita bisa melakukan langkah pengelasan. Oke teman-teman, jadi bisa teman-teman lihat di sini ya, hasil pengelasan tadi sudah selesai ya, sudah posisinya sudah pas dan sudah agak tebal ya dilas. Sudah ada 2 kali ketebalannya ya, pengelasannya biar aman. Oke teman-teman, setelah itu kita lakukan proses flushing ya. Kita bersihkan bagian yang dilas tadi, kita lakukan proses flushing pada kondensor ya. Kita lakukan itu karena biar di dalam pipa kondensor itu harus bersih ya, bekas-bekas pengelasan tadi. Kita lakukan dengan cara ini saja ya. Kita tembak dengan gas freon. Di freon yang digunakan di sini kan freonnya R32 ya. Kita gunakan freon R32. Kita buka di sini, posisinya keran terbuka ya, keran semuanya keduanya terbuka dan ditutup bagian keran yang besar ya, keran 3/8 ya.
kerannya kita buka dulu dan kita buka manifold. Nah, di sini kita lakukan seperti ini ya, kita plasing ya, tutup, kita buka lagi, kita buka. Oke, sampai dia lancar ya, kita plasing terus. Oke, setelah itu kita tutup kerannya, tutup ya, kita isi tekanan pada kondensor ya, pada odor, isi tekanan freon ya. Kita lakukan pengecekan kebocoran, kita pastikan bagian yang dilas tadi tidak ada yang bocor ya. Ya, tutup. Dan di sini tekanannya 150, 170 ya, dan 170 ya mengisi. Kita tes bagian yang bocor tadi dengan air sabun. Oke, baik, sudah tidak bocor lagi ya, jadi tandanya sudah aman ya. Bekas bocor tadi ya sudah dilas dan sekarang sudah aman. Di sini tidak ada bocor ya, belum bocor ya. Oke teman-teman, jadi sekarang kita buang kembali ya freonnya. Kita buang freon yang ada di dalam ya. Kita buka kerannya. Oke teman-teman, sekarang kita pasang kembali pipanya ya, kita connect ke odornya. Kita connect kembali pipanya. Oke teman-teman, setelah itu kita lakukan proses vakum ya, vakum AC-nya. Kita pasang di mesin vakum ya. Kemudian kita hidupkan mesin vakumnya. Kita buka keran manifold.
Oke, kemudian kita tunggu ya selama proses vakum berlangsung ya sampai di minus 30 ya. Kita tunggu supaya benar-benar vakumnya bagus ya, vakumnya maksimal. Oke teman-teman, jadi ini sudah saya vakum sekitar 10 menitan ya, dan di sini sudah minus 30 dan suaranya seperti ini ya, sudah sepi ya suara vakumnya dan tidak ada udara yang keluar lagi. Artinya proses vakum ini sudah berjalan dengan baik ya, sudah berjalan dengan baik, dan kita akan tutup keran manifoldnya ya. Sudah selesai proses vakum ya, kita tutup. Ya, kemudian kita matikan mesin vakum. Dan sekarang kita akan mulai proses pengisian freon. Sini freon yang digunakan keran freon R32 ya, AFC R32 merek Daikin Refrigerant ya. Jadi freonnya Daikin punya ya. Ya, kita buka freonnya, keran tabung freon kita buka. Kita buang dulu angin pada selang manifoldnya ya. Jadi di sini harus buka selang dulu ya, yang warna kuning, yang tengah-tengah, sisi tengah-tengah. Kita lepas sini. Kemudian kita pasang kembali ya, kita kencangkan selang manifoldnya. Kita buang dulu freonnya ya, yang ada pada selang ini ya, selang warna kuning ya, selang yang di tengah, agar tidak ada udara yang tercampur dengan freon ya. Oke, baru kita lakukan proses pengisian freon ya. Kita buka keran manifoldnya, kita isi full ya dulu sampai tekanan yang bisa dicapai 200 PSI. Kita isi dulu. Setelah itu kita hidupkan AC-nya. Setelah outdoor menyala, baru kita bisa mengisi kembali freonnya ya, sedikit demi sedikit sampai tekanannya di 150 PSI ya. Oke, sudah. Oke, di sini saya mengakali bracket fan outdoor yang sudah patah didudukan, bukan patah ya, sudah rusak ya atau korosi ya, patah ya dudukannya karena korosi. Dan di sini saya pakai ganjal saja dulu biar aman ya, tidak menyentuh pada bodi kondensor ya, jadi biar aman ya.
Oke. Oke teman-teman, sekarang kita tes nyalakan AC-nya. Dia masih kedip ya. Kedip-kedip yang artinya masih error, dan kita harus ngereset dulu. Kita reset dulu AC-nya, kita matikan power listrik ke AC selama kurang lebih 1 menit ya. Kemudian kita nyalakan kembali power AC-nya ya, agar dia errornya sudah hilang ya. Kita reset kembali ke posisi normal. Oke, kita reset dulu ya, matikan power listrik AC-nya selama 1 menit. Oke teman-teman, kita harus mereset dulu ya. Sebelum kita hidupkan AC-nya, kita reset dulu powernya. Kita matikan dulu power listrik AC-nya. Di sini ada kabel yang hubungkan di kabel power ya. Jadi kabel power itu yang satu ya, terminal nomor 1. Terminal nomor 1 itu dengan kabel power ya. Dan 2 kabel power. Jadi nomor 1 itu fase dan 2 itu netral ya. Jadi kita cabut di kabel terminal nomor 1-nya yang posisi ke indoor ya. Jadi ini kabel yang ke posisinya di indoor ya. Jadi bisa teman-teman lihat di sini 1 2 3 ya. Kabel yang urutannya 1 2 3 itu posisinya dari indoor ke outdoor. Sedangkan kabel power listriknya itu terminal 1 dan 2 yang bagian dalam ya, terminalnya 1 2 dan grounding paling pojok sana ya. 1 2 dan grounding yang bagian dalamnya ya, terminal paling bawahnya ya. Oke, itu kabel power AC-nya. Kita lepas kurang lebih selama 1 menit ya. Kita lepas dulu, kita reset dulu ya, agar posisinya normal kembali, tidak terbaca error ya. Oke, di sini kita lepas sudah ya kabel powernya ya, yang warna coklat ini. Kita sudah lepas kabel power warna coklat ini. Kita tunggu ya kurang lebih 1 menit, kita pasang kembali ya. Jadi bisa di sini ngeresetnya, atau di MCB listriknya kita matikan juga bisa ya. Ya kurang lebih 1 menit kita pasang kembali ya. Sekarang saya akan pasang ya power listrik ke AC-nya lagi. Oke teman-teman, sudah saya pasang kembali ya power listriknya di posisinya terminal nomor 1. Jadi yang baru-baru atau awam ya tentang bagian listrik di sini, hati-hati ya. Ini kalau dilepas ada percikan api sedikit ya. Jadi sangat berbahaya posisi ini kalau belum terbiasa ya. Jadi kalau bisa lewat MCB ya, agar lebih aman ya, agar lebih aman ya, lewat MCB saja. Dimatikan MCB-nya, MCB AC-nya. Oke, sudah selesai di reset, kita bisa coba nyalakan AC-nya ya. Oke teman-teman, sekarang kita akan coba hidupkan AC-nya ya. Oke, sudah ya, sudah bisa menyala indoor AC-nya. AC-nya sudah bisa menyala. Oke, di sini saya akan lakukan proses pengisian freon ya. Outdoor AC-nya sudah menyala. Dan kita isi freonnya sampai di angka 150 PSI. Oke teman-teman, jadi sudah saya isikan freon sekitar 180 PSI ya. Ini posisinya masih di low
low speed ya, kompresornya bekerja di low speed, belum ngegas ya. Nanti dia ngegas dia akan turun sampai di 150 PSI ya. Kalau sudah di putaran atas kompresor dia akan turun tekanan freonnya sampai 150 PSI. Oke, bisa teman-teman lihat di sini. Ya, posisi AC, odor AC. Hembusan pada fan odor sudah terasa hangat ya, lumayan hangat ya, nggak terlalu panas ya, hangat lah. Ya, sudah normal ya artinya. Ya. Oke teman-teman, bisa teman-teman dilihat di sini ampernya sudah di 4,4 ampere ya. Jadi ini AC 1,5 PK ya. Tipenya RKC35 ya. Jadi sudah hilang di belakangnya ya. Nameplate-nya sudah hancur. Ini RKC35 artinya AC-nya AC 1,5 PK. Dan di sini ampernya 4,4 ya. Dan tekanan freonnya di 150 PSI. Jadi kompresornya sudah ngegas ya, jadi sudah putaran tinggi, sudah high speed ya. Jadi di sini tekanannya turun di 150 PSI dan ampernya 4,4 ampere. Dan ini artinya sudah normal ya. AC-nya sudah normal dan bisa teman-teman lihat pada pipa instalasi dikonekkan odor ya, kerannya ini pipanya sudah berembun keduanya. Kedua pipa AC ini sudah dingin dan dinginnya pun sama, sudah berembun air ya, embun uap dingin dan sudah dingin keduanya. Jadi hembusan pada indoor AC pun sudah dingin sekali. Ya. Di indoor AC sudah dingin sekali. Oke. Sudah normal. Oke, jadi sudah selesai ya tahapan untuk memperbaiki kode error U0 ya, akibat kebocoran freon yang ada pada kondensor ya, letak kebocorannya ya. Jadi sudah ditambal, sudah dilas, dan sekarang sudah aman kembali seperti semula, sudah normal. Oke, demikian dari penjelasan dan perbaikan mengenai kode error U0 ya. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya, dan saya ucapkan terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Yang suka video ini silahkan like, dan yang nggak suka silahkan dislike. Dan kalau yang belum paham bisa komentar di bawah, dan dukung terus channel ini, support ya, dengan cara klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, agar teman-teman tidak ketinggalan video saya selanjutnya. Oke, terima kasih. Bye.